Silakan Anda semuanya, kita masuk materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah berdoa ya. Dan sekarang kita masuk materi kita, yaitu tentang akhlak. Tentang akhlak. Nah, kemarin kita pada minggu lalunya kita sudah mempelajari tentang swabul iman. Nah, setelah kita mempelajari swabul iman, kita pahami, kita bisa menelaah atau menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana dan apa itu tentang swabul iman. Nah, sekarang kita masuk lagi materi kita yang baru tentang akhlak mazmumah. Nah, apa itu akhlak mazmumah? Yang dikatakan tadi, yaitunya adalah akhlak tercela. Nah, lawan dari akhlak mazmumah itu apa? Akhlak mahmudah. Itu akhlak terpuji. Nah, di sini sebelum kita lanjut membahas tentang materi akhlak mazmumah itu, kita bahas dulu. Kita harus tahu dulu tujuan. Apa tujuannya kita itu mempelajari tentang akhlak mazmumah? Yang pertama tujuannya adalah menjelaskan ya tentang sikap hidup berfoya-foya. Di sini kita harus tahu dulu, mengetahui tentang hidup berfoya-foya itu. Nah, kemudian ria. Setelah itu lagi takabur dan hasad. Kita harus, jadi itu yang harus kita ketahui. Kita harus tahu dulu tujuannya, bagaimana apa itu hidup berfoya-foya, hidup ria dan sum'ah, kemudian takabur dan hasad. Itu yang pertama. Yang kedua, menganalisis akhlak mazmumah, itu sikap hidup berfoya-foya, ya, ria, sum'ah, takabur dan hasad. Ya, jadi di situ kita bahas dulu pengertiannya dan bagaimana cara menghindari dan manfaat dari sifat mazmumah tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiganya, membuat karya yang mengandung konten manfaat menghindari akhlak mazmumah. Kemudian menyatakan bahwa akhlak mazmumah adalah sikap hidup berfoya-foya. Jadi itu kita harus tahu dulu tujuannya, ya. Nah, jadi itu tujuan dari sifat hidup berfoya-foya. Nah, sekarang ya, Ibu silakan dulu kepada Ananda untuk membaca materinya atau membahas materinya itu tentang hidup berfoya-foya. Nah, silakan Ananda baca dulu. Nah, setelah itu baru Ibu bagi kelompoknya. Ya, bagi kelompok masing-masing. Ya. Sekarang baca dulu materinya tentang apa itu. Sudah ya? Nah, itu ada 4 topik tentang akhlak mazmumah tersebut. Nah, sekarang Ibu bagi kelompoknya. Kelompok yang pertama, ya, untuk kelompok pertama Ibu bagi kepada siapa dulu? Salfa, beserta Saluna, ya, dengan teman-temannya. Untuk kelompok 1 materinya tentang berfoya-foya, ya. Untuk kelompok 2 itu Galil serta teman-temannya, materinya tentang ria dan sum'ah. Yang untuk kelompok 3 itu materinya adalah takabur, ya, takabur. Dan kelompok 4 hasad materinya, ya. Hasad, ya, nomor 4. Ya, sudah jelas untuk kelompoknya? Jadi tugas kelompok itu yang Ananda kerjakan, ya, Ananda mengerjakan tugas kelompok itu, ya, di sana Ananda menjelaskan proyeknya, ya, buat proyeknya atau membahas tentang identifikasi masalah,
ya identifikasi masalah masing-masing kelompok nantinya. Nanti itu Anda bahas nanti. Dan setelah Anda bahas, itu kita akan mengumpulkan datanya nanti ya. Kemudian merancang proyek. Proyeknya itu bisa seperti poster misalkan, ya seperti kayak kampanye itu ya, dan video pendek. Ya, Anda bisa membuat video pendek yang berkaitan dengan materi tersebut. Bisa? Bisa, Bu. Ya. Kemudian setelah itu, yang terakhirnya Anda sudah membahas video dan sebagainya, itu materinya sudah dijelaskan. Nah, masing-masing kelompok dipresentasikan ke depan. Ya. Kapan minggu besok? Sekarang. Ya, sekarang ya. Nah, jadi masing-masing kelompok itu mengerjakan tugasnya masing-masing. Nah, sekarang anak-anak kerjakan tugasnya. Ya, anak-anak kerjakan tugasnya. Kalau sudah selesai nanti ibu akan dibahas mendengar nanti masing-masingnya ya. Ya, Bu. Sikap hidup berfoya-foya itu salah satunya adalah membiasakan membelanjakan hartanya sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau kita itu membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan, jangan berlebihan. Ya, karena orang yang membelanjakan hartanya itu secara berlebihan itu dinamakan dengan berfoya-foya. Nah, di sini bisa juga ya bagaimana cara menghindari sifat ria. Jadi bagaimana caranya kita itu menghindari sifat ria? Salah satunya itu ya dengan tidak adanya mengunggah kebaikan di media sosial. Apa contohnya? Jadi tidak ada mengunggah sosial. Kalau ria itu kan suka pamer, di media sosial ya. Nah, jadi itu untuk menghindarinya, jangan suka mengunggah ya di media sosial. Nah, jadi itu yang dapat kita simpulkan dari materi kita tadi yang telah ditampilkan oleh beberapa kelompok. Ya. Ya, Bu. Nah, jadi untuk tugasnya, ya di sini Ibu kasih tugas. Tugasnya itu tentang akhlak masmumah itu tulis refleksi tentang manfaat menghindari perilaku masmumah. Ya. Ya, Bu. Nah, jadi itu tugasnya. Nah, jadi sampai situ dulu materi kita pada hari ini. Nah, setelah itu sebelumnya Ibu mengucapkan dan kita sudahi dengan mengucapkan alhamdulillah. Amin. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai materi akibat dari sikap tercela ria dan summa. Yang pertama akan dijelaskan oleh Ruby. Kepada Ruby kami mempresentasikan. Ria secara bahasa berasal dari kata yang artinya melihat. Sementara sumah berasal dari kata sam'an yang artinya mendengar. Adapun secara istilah, ria berarti melakukan perbuatan terpuji atau baik dengan maksud agar orang lain melihatnya kemudian memberikan pujian atau apresiasi. Sumah berarti melakukan perbuatan terpuji dengan maksud agar orang lain mendengarnya, kemudian memberikan pujian atau apresiasi. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa antara ria dan sumah merupakan perbuatan yang sama, yaitu sama-sama melakukan perbuatan terpuji dengan motivasi untuk mendapatkan pujian. Namun, terdapat perbedaan pada cara pemberitahuan orang lain. Ria dilakukan dengan memperlihatkan perbuatan, sedangkan sumah dilakukan dengan memperdengarkannya.
Berikan jeda. Adalah jeda. Ini sudah Tadi sudah selesai. jadi perbedaannya lah ya. Ulang tuh ya. Ulang tuh ya. Sebenarnya ya sampai ini dengan Biasanya hasil itu lanjut. lanjut itu. Mulai ya. Allah. Allah. Jadi, perbedaan ria dan sunnah terletak pada cara melakukannya. Ria berkaitan dengan perbuatan baik yang dilihat orang. Contohnya, melaksanakan sholat duha agar dilihat oleh teman-teman. Kemudian dianggap anak soleh. Sementara itu, sunnah berkaitan dengan perbuatan baik yang ingin didengar oleh orang. Contohnya, Andri bercerita di hadapan teman-teman bahwa dia sudah bersedekah di masjid. Ia bercerita dengan maksud agar teman-temannya merasa kagum dan mengapresiasinya. Jadi keduanya merupakan akal tercela yang diancam oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, yaitu yang berbunyi man sama Allah bihi wa man yura'i illahu bih, yang artinya Barang siapa yang beramal karena sunnah, Allah akan menjadikannya dikenal sunnah. Sebaliknya, barang siapa yang beramal karena ria, Allah akan menjadikannya dikenal ria. HR Bukhari. makna lainnya, ria dan sunnah adalah melakukan kebaikan dengan niat bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan agar mendapat pujian dari manusia. Padahal niat merupakan syarat diterimanya amalan seseorang. Rasulullah SAW pun bersabda, "An Umar wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-a'malu binniyati wa likulli imrin ma nawa." Yang artinya, Dari Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, semua perbuatan tergantung niatnya, dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Hadis Bukhari. Mengingatkan keburukan diri dan merupakan kebaikan yang pernah dilakukan kepada orang lain. 5. Mengingat kebaikan orang lain dan melupakan keburukan mereka. 6. Selalu berdoa kepada Allah agar tetap istiqomah dalam menjaga hati dan niatnya. baik, sekian penjelasan materi mengenai ria dan sunnah dari kelompok 2. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Selanjutnya kita lanjut ke sesi pertanyaan. Apakah ada dari teman-teman kelompok lain yang ingin memberi pertanyaan kepada kami? Atau ada yang ingin ditambahkan? Tidak ada. Apakah tidak ada? Tidak ada halus. Tidak ada. Tidak. Baiklah, jika memang tidak ada, langsung saja kami tutup presentasi kami. Apabila kita salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.